Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita ketemu lagi di video yang keempat pada pertemuan ke-7 mata kuliah Pengetahuan Bahan, Alat, dan Metode Memasak, masih dengan saya, Ilma Indria Sri Pratiwi. Hari ini kita akan membahas mengenai seputar dengan herbs, spice, dan seasoning gitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke video yang keempat, itu berkaitan dengan pengetahuan bahan, bumbu ya, atau kita pada saat membumbui sesuatu, seasoning selalu gitu. Dan apa aja sih macam-macam bumbu, itu saya akan bahas. Kita udah tahu ya, ini video yang keempat. Sebelumnya ada 3 video nih sebelum video yang ini, jadi tolong diakses, karena kalau enggak nanti materinya kalian nggak bisa menguasai semuanya. Setelah ini ada 1 video lagi tentang minuman tradisional Indonesia. Tapi sekarang kita masuk ke materi tentang macam-macam bumbu yang sebenarnya secara teori seperti apa ya, seasonings. Oke, definisi bumbu. Bumbu ini sebenarnya adalah sebuah proses dalam memasak pada saat kita untuk menyampaikan rasa atau meningkatkan rasa dari masakan. Jadi membumbui itu termasuk menggunakan rempah-rempah ataupun herba ataupun hal-hal yang lain gitu. Dan relatif semua tuh masalah rempah dan herba itu akhirnya disebutlah itu juga sebagai bagian bumbu gitu. Ya, fungsi bumbu sendiri sebenarnya sebagian orang bilang rempah itu bumbu ya, memang iya gitu. Tapi membumbui sendiri adalah memberikan rasa, memberikan aroma gitu untuk makanan gitu ya. Bedanya kalau rempah itu sebenarnya adalah bahannya gitu ya, tapi sebenarnya bumbunya itu adalah pada saat fungsinya sudah dipakai dalam masakan begitu. Jadi bukan hanya rempah-rempah aja, tapi dalam bumbu itu juga dia memberikan ini ya, saus ataupun garam, gula, itu juga termasuk dalam bumbu gitu di dalamnya gitu. Jadi fungsi bumbu itu sebenarnya untuk memperkaya rasa masakan itu supaya lebih sedap begitu. Apakah itu lebih kuat rasa manis, kuat rasa asin, asam, dan lain-lain, ataupun pedas sekalipun gitu ya. Jadi itu bagian daripada membumbui. Dia bisa pakai bumbu yang memang fresh ataupun bumbu yang sifatnya zat-zat aditif ya, zat-zat penyedap atau zat bumbu buatan begitu. Oke, istilah lain bumbu itu kadang-kadang disebut kondimen gitu. Tapi sebenarnya kalau kondimen itu relatif dia enggak apa ya, tidak dipakai dalam masakan dari awal gitu. Dia biasanya saus. Kondimen itu yang termasuk kondimen itu saus-sausan gitu ya. Dia diberikan pada saat akhir begitu. Lalu saus itu adalah bagian cairan, biasanya bentuknya cairan gitu. Dia dicampurkan ke dalam masakan, itu bagian daripada bumbu sendiri gitu ya, saus. Dan dia menjadi di dalam proses memasak gitu, saus. Lalu bumbu atau seasoning sendiri adalah proses memberikan rasa gitu ya. Apakah dia dikasih garam supaya lebih asin atau dikasih gula supaya ada sedikit rasa manis begitu. Bumbu sebagai seasoning begitu. Dan rempah sama juga, dia meningkatkan rasa dalam masakan. Herb juga dia punya meningkatkan rasa dalam masakan. Jadi intinya adalah membumbui adalah memberikan rasa, aroma dalam masakan. Walaupun secara teori dia punya istilah yang beda-beda ya. Dan semua yang digunakan baik itu kondimen, saus, ataupun bumbunya sendiri gitu ya, rempah dan herba, itu semua bagian daripada proses memberikan rasa, aroma, dan supaya masakan itu memberikan lebih khas, lebih sedap begitu ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, fungsi daripada bumbu pertama adalah memberikan rasa, aroma, juga warna pada makanan. Terus dia bisa membangkitkan selera makan gitu ya, karena dengan pencampuran yang pas itu akhirnya bisa memberikan bumbu yang enak, lezat. Makanan bisa disebut enak, lezat itu karena bumbunya tepat begitu. Lalu nilai gizi juga, jadi hidangan, menambahkan nilai gizi pada hidangan itu juga bagian daripada fungsi bumbu gitu. Merangsang kelenjar pencernaan gitu, karena beberapa bumbu itu memang digunakan buat memudahkan pencernaan, misalnya penggunaan minyak misalnya gitu ya, atau menggunakan beberapa bumbu-bumbu lain itu untuk mengobati misalnya nyeri lambung atau apa gitu dalam masakan, supaya itu pun membantu tubuh kita mencerna. Lalu beberapa bumbu itu juga bisa berfungsi sebagai pengawet seperti rasa asam, ataupun menggunakan gula, ataupun memberikan garam atau kunyit, itu sebenarnya dia proses mengawetkan si makanan itu juga.
juga bumbu itu juga bisa memberikan rasa hangat pada masakan, misalnya dengan memberikan jahe ya gitu, jadi ada rasa hangat, ataupun rasa pedas begitu, itu memberikan rasa hangat begitu dalam masakan. Tips dalam memilih bumbu, kalau misalnya beli bumbu segar seperti jahe, kunyit, bawang, kencur, lain-lain, pilih yang memang benar-benar masih segar, utuh, nggak ada bercak-bercak putih, karena bercak putih itu artinya sedikit berjamur biasanya gitu. Bumbu basah itu sebenarnya kita bisa bertahan 1-2 bulan kalau kita simpan di dalam freezer gitu ya, dicuci bersih, lalu diolah, misalnya dipotong-potong, dikemas dalam plastik, tempat kedap udara, terus masukin dalam freezer. Itu sebenarnya bisa dia bertahan 1-2 bulan, dibekukan. Bumbu kering juga dia sebenarnya kalau salah nyimpennya dia mudah kehilangan aroma dan jadi apek gitu ya, karena udara aromanya hilang gitu ya. Jadi kalau bisa belinya nggak usah terlalu banyak dan kita simpen di wadah yang tertutup gitu, supaya aromanya nggak hilang. Kalau beli bumbu kering dalam bubuk gitu ya, belinya kemasannya kecil-kecil aja supaya nggak cepat rusak, dan supaya bumbu, karena kan bumbu kering, bumbu herbs atau spice itu nggak selalu tiap hari kita pakai ya, tergantung kita memasak apa gitu. Lalu kalau bumbu buatan atau bumbu instan, pilih yang aman gitu ya. Kalau bisa memang sudah ada BPOM-nya begitu ya, ada tercatat gitu. Lalu perhatikan tanggal kadaluarsa. Seringkali kita suka suka kelupaan tuh kalau punya bumbu-bumbu instan gitu ya. Terus beli aja kemasan yang kecil-kecil, karena kalau kita masak buat di rumah ya mungkin kita nggak butuh gede-gede gitu ya. Terus biasakan nutup rapat setiap kemasan bumbu setelah dipakai, karena mikroba itu mungkin banget untuk mengkontaminasi ya. Jadi bumbu instan, terutama bumbu yang kadar airnya cukup tinggi seperti saus, tauco gitu, kecap, itu sering banget kemasukan jamur begitu. Nah, menyimpan ya, kalau kita nyimpan itu jangan di tempat yang lembab gitu dan dingin gelap, karena itu bisa merusak si bumbunya gitu ya, bisa cepat kehilangan aroma, jadi apek, karena jadi tumbuh jamur gitu di dalam ini. Lalu bumbu dan rempah bubuk itu mempertahankan aroma itu setahun lah gitu ya, bisa dia dalam setahun. Kalau misalnya memang rempahnya memang masih bagus, kadang-kadang bisa juga kalau nyimpannya benar, dia bisa disimpan 3-5 tahun. Nah, kalau rempah bumbu itu sebaiknya disangrai ya sebelum kita mau haluskan, supaya aromanya lebih muncul gitu. Kalau dia dalam kondisi sangat kering justru gitu. Jadi tapi jangan sampai gosong, karena malah nanti hilang aromanya ya. Jadi baunya bau gosong. Kalau misalnya nyimpen di kulkas, kalau bisa jangan rempah, karena di kulkas itu malah jadi buat dia kehilangan aroma ya gitu. Terus kalau misalnya rempah kita beli dalam jumlah banyak, yang segar ya terutama gitu, kayak misalnya jahe gitu, kita masukkan dalam wadah tutup rapat, baru simpan freezer gitu. Terus bumbu dan rempah kering itu bisa disimpan dalam wadah kalau misalnya tertutup rapat, terbuat dari plastik, kaca, keramik, tapi sebaiknya yang dari kaca atau keramik gitu ya. Tapi harus tertutup rapat, harus ditempatkan di tempat yang kering, dia bisa tahan beberapa bulan gitu. Kalau mulai ada yang membusuk, buang dan pisahkan gitu ya, jangan dicampur sama yang baru gitu supaya nggak rusak. Terus menyimpan bumbu dan rempah itu bisa disimpan di dalam lemari pendingin ya, tapi kalau bisa memang dibungkus kertas simpannya itu ya, jadi supaya kelembabannya itu nggak rusak gitu. Ini buat ini ya, bahan-bahan herb sebenarnya gitu ya. Serai, daun karu, daun jerut itu bisa dimasukkan dalam plastik, disimpan juga di dalam lemari plastik. Nah, bumbu dan rempah juga bisa dibuka gitu, biasanya yang udah dihaluskan ya, udah dicampur nih, misalnya kayak bumbu kuning, bumbu dasar putih gitu, masukkan dalam plastik, di plastik-plastikin aja, simpan di dalam freezer gitu. Jadi kalau kita mau pakai baru kita keluarin. Kalau bisa plastik kecil-kecil, jadi setiap kita mau pakai udah terporsi gitu. Jadi akan lebih memudahkan gitu kalau kita nanti mau ngolah restoran, mau di rumah atau seperti apa, itu bumbu tuh bisa kita lakukan seperti itu. Nah, untuk nyimpen bumbu ya, paling bagus itu sebenarnya bumbu yang jenisnya ini. Jadi gelas tapi yang gelap gitu, supaya nggak kena matahari, nggak disiram. Jadi akan terjaga lebih kering gitu ya.
Kalau misalnya yang clear glass, dia kalau kena matahari kadang-kadang dia jadi aromanya jadi keluar kan gitu, jadi tidak masuk minyaknya itu jadi kena ini. Jadi kalau bisa yang clear. Tapi kalau misalnya kita simpan di rumah tidak kena matahari, sebenarnya clear glass masih nggak apa-apa. Banyak juga yang pakai ini ya, canning jars ya. Biasanya kan bekas bekas selai gitu ya, kita pakai biasanya buat bumbu-bumbu gitu, pakai yang canning jars. Atau metal ya, logam, tapi karena logam itu bisa ini ya, bisa dia juga sebenarnya berdampak si rasa logamnya jadi nempel gitu ya, kadang-kadang itu nggak baik juga. Tapi ada beberapa yang kalau stainless steel gitu kan dia udah standar buat food, nggak apa-apa. Nah, ada juga yang nyimpen di keramik container yang kayak gini, tapi kalau saran saya ini kan dia sebenarnya nggak terlalu rapat ya. Jadi kalau buat garam, gula masih nggak apa-apa yang kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang herbs aromatik, saran saya jangan disimpan di yang seperti ini. Kalau plastik container juga banyaknya pada yang pakai begini kan ya. Tapi sebenarnya kalau jangka panjang dia tidak bisa mempertahankan sebenarnya. Karena beberapa jadi malah bau plastik, lembab seperti itu. Wood container ini sama sekali tidak sarankan karena tetap aja wood itu dia punya masih punya pori-pori ya, jadi sebenarnya dia kurang bisa menjaga kelembaban clean gitu, lebih lembab dia. Nah, kalau misalnya rempah ini kalau kita mau segar gitu ya, jangan nyimpan dekat oven atau misalnya dekat kompor atau di atas lemari es. Pokoknya nggak ada heat gitu ya, jangan ada heat di sekitarnya karena itu bisa menyebabkan cepat basi gitu si bahan-bahannya itu. Misalnya dia jadi kayak menggumpal gitu ya, jadi itu sebenarnya udah nggak bagus. Nah, kalau kadang-kadang tuh akhirnya jadi berjamur gitu kalau misalnya begitu. Harus dibuang, wadahnya juga harus dicuci, dikeringin banget supaya ngilangin si jejak-jejak jamur dari si wadah itu ya. Dan ini syaratnya kalau kita pilih bumbu rempah ya intinya harus segar, bebas dari kotoran jelas ya. Kalau bisa kita cari jangan ada yang berlubang karena nanti itu jadi sumber busuk gitu ya, bebas dari serangga-serangga, masih utuh, warnanya juga nggak rubah, rasa aroma nggak berubah, bebas mikroorganisme. Jadi jangan sampai kita lihat dia ada busuk-busuknya atau misalnya kayak ada ini ya jamur-jamur putih-putih gitu biasanya nempel di jahe yang sejenisnya gitu ya, itu kalau bisa dihindari. Nah, ini kalau berdasarkan bahan baku sebenarnya bumbu itu ada jenis bumbu hewani, bumbu yang tumbuhan sama bumbu buatan gitu. Kalau bumbu hewani ini bener-bener misalnya kayak ebi, terasi gitu ya, saus tiram itu kan atau minyak kecap ikan itu kan dari hewani dia gitu ya, asalnya. Kalau yang dari tumbuhan ya tadi yang mungkin dari bahan kedelai seperti tauco atau kecap manis gitu ya, asam, terus cabai-cabean tuh, bumbu sambal misalnya seperti itu, herbs dan rempah spice itu kan dari tumbuhan semua. Bumbu buatan itu sebenarnya zat kayak misalnya yang memang kita mau tambahkan untuk menambahkan rasa, aroma, warna, kekentalan. Bumbu buatan dan dia juga punya chemical lain ya, jadi bahan-bahan kimia lain gitu. Tapi sebenarnya dari bumbu kayak tauco itu juga udah masuknya kategorinya dia masuk ke bumbu buatan juga gitu, karena dia tidak begitu fresh digunakan gitu, tapi dia harus melalui proses-proses dan itu yang disebut juga sebenarnya bumbu buatan juga gitu ya. Nah, macam bumbu itu tadi ada bumbu segar ya, kayak misalnya jahe mending pakai yang segar. Kalau bumbu kering ya dia udah dikeringkan ya, seperti tadi jahe udah dibubuk-bubuk, atau misalnya bumbu kering itu kan kayak bunga lawang itu masuknya ke bumbu kering. Bumbu buatan itu biasanya siap pakai, udah diproses sebelumnya, misalnya kayak garam, cuka, ataupun mecin ya, MSG begitu, terasi, aneka kecap, aneka saus, perasa yang lain gitu, itu masuk ke bumbu buatan. Pewarna makanan masuk ke bumbu buatan. Bumbu dasar itu ramuan bumbu yang biasanya dipakai di dapur Indonesia, tapi sebenarnya tidak semua. Nah, bumbu dasar ini nggak semua. Jadi kayak misalnya kalau di Korea ini kan kita mengenal gochujang. Itu salah satu bumbu dasar masakan Korea, ataupun miso gitu ya. Itu bumbu dasar masakan Jepang misalnya gitu. Itu bumbu-bumbu dasar yang memang dipakai. Atau misalnya teriyaki sauce itu bumbu dasar, sebenarnya kikoman gitu itu bumbu dasar dari masakan Jepang gitu. Jadi
Ya kalau di Indonesia kita mengenal bumbu dasar itu ada 3 macam gitu, bumbu dasar merah, putih sama kuning ya. Kalau misalnya yang merah ini dia bahannya ada cabai merah, bawang putih, daun salam, garam, gula gitu ya. Dia dihaluskan biasanya gitu. Daun salamnya tidak dihaluskan ya, yang dihaluskan itu yang lain. Jadi biasanya ditumis tuh dihaluskan terus ditumis. Nah, yang kayak gini tuh bisa disimpan, masukkan daun salam ya terakhir gitu biasanya. Sampai ada wangi gitu. Itu bumbu dasar merah. Bumbu dasar putih, bawang merah, bawang putih ya, merica. Nah, ini kemiri. Jadi kalau di bumbu dasar putih dia tambahannya pakai kemiri. Dia bisa ditambahin garam sama gula. Nah, daun salam juga terakhir dikasih dimasukkan. Bumbu dasar kuning sama bawang merah, bawang putih, ada kemiri juga, tapi ada tambahannya itu kunyit gitu. Jadi bedanya itu biasanya bumbu dasar kuning juga pakai lengkuas juga, pakai serai juga gitu. Jadi ini bumbu dasar kuning ala Indonesia gitu ya. Biasanya kalau buat ungkep-ungkep atau misalnya kalau kita buat pepes gitu ya, kita pakai bumbu dasar kuning juga. Hampir sama prosesnya. Nih kalau misalnya bumbu dasar putih nih kita pakai buat makanan apa aja ya. Biasanya gini, kita makanan kayak semur itu sebenarnya bumbu dasar putih. Awalnya itu, tapi nanti dia kecoklatan, terakhir dia dikasih kecap kan, kayak gitu ya, atau tambah gula merah gitu. Makanan lain, misalnya opor, itu bumbu dasar putih jelas, di terakhirnya dikasih santan gitu ya. Kalau lodeh sama, dia bumbu dasar putih, nanti akhirnya dia dikasih santan juga gitu. Nah, bumbu dasar merah biasanya kita buat sambal goreng, itu bumbu dasar merah. Terus kalau bumbu rujak ya, masakan ayam bumbu rujak kayak gitu, dia bumbu dasar merah juga. Balado juga sama gitu ya. Rendang dia bumbu dasar merah. Makanan rica-rica bumbu dasar merah. Masakan-masakan bumbu Bali ya itu pakai bumbu dasar merah juga. Lalu bumbu dasar kuning itu biasanya dipakai buat kalio, gulai ataupun misalnya pesmol begitu ya, itu bumbu dasar kuning gitu yang dipakai gitu. Nah, ini dari 3 bumbu dasar itu sebenarnya kita bisa ngembangin ke bumbu dasar lain. Misalnya bumbu dasar putih, kalau misalnya kita tambahin keluak, itu jadi bumbu dasar hitam. Bumbu dasar hitam dipakai buat apa? Biasanya buat brongkos ataupun rawon begitu. Kalau bumbu dasar kuning, misalnya ditambahkan dengan bumbu dasar merah, nah jadi oranye. Nah inilah yang jadi masakan kari ataupun pepes biasanya. Terus kalau misalnya nyimpen bumbu dasar itu dalam keadaan matang, bisa di dalam lemari pendingin buat pemakaian beberapa hari ya, misalnya 1-3 hari. Kalau dibekukan juga bisa gitu ya. Jadi ini juga menarik karena kita bisa juga pakai cetakan es batu tuh dimasukin. Jadi kalau masih kita pakai satu-satu gitu. Tapi kalau saya biasanya diplastikin aja gitu ya, sesuai kebutuhan saya. Gitu. Nah tekniknya ada yang diiris-iris ya. Diiris-iris semua sampai kecil-kecil, ada yang dihaluskan. Nah dihaluskan ini juga ada tekniknya, blender sama diulek ya, dihaluskan ataupun hanya dia dimemarkan gitu dan dicincang. Jadi bumbu dasar bisa macam-macam tuh. Nah ini menarik juga bahwa ada beberapa bumbu-bumbu khas Indonesia yang memang sudah dikembangkan dan dibuat kering. Ini saya lupa, kalau nggak salah dari perusahaannya adalah Spice Island. Menarik karena dia punya bumbu ebi, punya bumbu rendang, tapi semuanya dia bubuk gitu. Sate Jawa gitu. Jadi saya sendiri juga belum pernah coba pakai, tapi saya kemarin pas cari bahan, menarik sekali. Ternyata di Indonesia kita udah punya nih perusahaan yang mengolah ini semua. Saya jadi pengen coba untuk cari nih produknya, coba masak pakai ini. Ya, bumbu woku tuh kan seru banget kayaknya kalau bisa. Nah ini yang kalau kita tahu, ini yang versi basah ya, bumbu instan yang basah. Biasanya tuh yang ngeluarin dari Indofood sama ini Bambu ya. Bambu ini banyak menunya. Lihat dia punya bumbu rendang, instan rendang, soto daging, opor, ya, nasi kuning, kare, nasi goreng, gulai, mie goreng, sayur lodeh, semur. Gitu. Jadi sebenarnya ini sangat menarik kalau kita mau kasih oleh-oleh nih, misalnya kita keluar negeri, inilah kita kasih oleh-oleh ya bumbu-bumbu dasar, bumbu-bumbu instan ini nggak masalah karena akan lebih memudahkan ya kalau kita mau masak atau menyajikan sesuatu, kita bawa yang kayak gini aja dari Indonesia gitu. Ini sangat-sangat mudah. Oke. Nah ini sekarang beberapa bumbu Eropa ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya dia mix, apa ya, istilahnya adalah mix herb ya kalau nggak salah. Jadi seasoning
blend ya, seasoning blend istilahnya. Jadi kalau misalnya ini beberapa herbs kalau digabung-gabungin tuh dicampur-campur itu menjadi sebuah bumbu ya. Jadi kayak ini disebut namanya Italian herbs. Jadi dia udah nge-mix antara isinya basil, oregano, rosemary, thyme, ada garlic powder, ada sage, sama coriander gitu. Jadi ini udah digabungin semua gitu. Lalu ini fotonya harusnya mixed herbs ya. Tadi kan Italian herbs. Mixed herb itu isinya basil, marjoram, oregano, rosemary, sage, sama thyme. Nah, ini juga bukit garni. Ini biasanya dikenal kalau buat masakan Prancis, biasanya dia pakai ini. Biasanya isinya thyme, peterselie, sama daun salam gitu ya. Biasanya dia buat sup, itu dia buat ini ya, sup French soup itu pakai kayak gini. Atau casserole ya, makanan sejenis ya stew lah dia masuknya gitu ya. Dia pakai bumbu-bumbu seperti ini. Atau dia buat kaldu ayam gitu, dia pakai bukit garni ini. Terus herbe de Provence ini ya herbs dari Provence lah ya. Provence ini kan di Itali gitu ya. Tapi Provence ini di Prancis sorry. Dia pakai bahan-bahan isinya ada lavender, kemangi, oregano, adas, rosemary, thyme, daun salam dan sage gitu ya. Biasanya dijual udah dikemas-kemas gitu. Nah, ini juga ada fine herbs dari Prancis juga gitu ya. Isinya campurannya antara peterselie, daun bawang, chervil, sama tarragon. Biasanya dia buat masakan-masakan Eropa klasik gitu. Kadang-kadang juga ada yang dimasukkan marjoram, tapi nggak di dalam mix. Tapi dia lebih banyak kan thyme dia pakai gitu ya, dimasukin. Jadi intinya fine herbs itu 4 ya. Ada peterselie, daun bawang, chervil, sama tarragon. Ya. Oke, nah kadang-kadang karena kenapa saya kasih itu karena beberapa resep itu kadang-kadang ada tulisan 2 tablespoon of fine herbs. Nah, itu jadi tahu fine herbs itu isinya apa aja gitu. Jadi kadang-kadang suka bingung apa nih fine herbs gitu ya. Sedangkan kita tahunya kan rosemary, thyme kayak gitu, tapi tahu fine herbs isinya ini berarti gitu. Nah, ini aneka bumbu Eropa ya. Ada yang disebut gyros juga, gyros tapi dia dari Yunani sebenarnya gyro. Gitu ya. Jadi isinya apa sih gitu? Biasanya peterselie, ada oregano, ketumbar bubuk, jintan bubuk, paprika, thyme, kayu manis, cabai rawit, sama garam. Jadi dia udah ngeblend semuanya gitu. Biasanya ini tinggal dibalur-balurin misalnya ke ayam gitu ya, gyros chicken misalnya gitu. Biasanya dibalur-balurin aja, itu jadi rasanya khas gitu dari Yunani itu. Nah, ini kita masuk ke Asia ya. Asia itu kita mengenal Asian Five Spice. Kalau ini Five Spice, tapi kalau kita kenal juga ini Mohyong kalau kita sebut ya biasanya gitu. Jadi di dalamnya apa aja sih? Oh, ternyata dia pakai merica Sichuan, terus dia juga pakai ini si bunga lawang gitu ya, terus juga cengkih gitu, ada kayu manis sama adas ya di dalamnya gitu, di dalam Five Spice itu. Jadi semuanya udah bubuk digabungin. Nah, ini biasanya buat kayak kita mau masak ini ya bebek panggang. Bebek panggang itu dia pakai bumbu Mohyong ini, atau bakut teh dia kalau nggak salah pakai ini juga gitu, Five Spice. Lalu ini aneka bumbu Asia lain adalah sashimi togarashi, atau ini juga punya nama lain adalah Asian Seven Spice. Jadi di sebenarnya ada 7 ya. Pertama adalah cabai kering, cabai merah gitu ya, serpihan. Ada kulit jeruk gitu ya, daun jeruk ya. Sebenarnya kalau aku ngeliat juga ada daun jeruk atau kulit jeruknya. Wijen putih, wijen hitam, di dalamnya juga bisa pakai Sichuan ataupun pepper gitu ya. Sansho kalau misalnya di Jepang, bubuk jahe, dia ada poppy seed-nya juga, sama nori ya, nori yang dimasukin gitu. Oh ya, berarti yang hijau-hijaunya itu norinya. Sedangkan kulit jeruk ya, berarti yang lain dihancurkan, dimasukkan. Nah, ini biasanya dipakai buat taburan ramen atau misalnya taburan nasi. Biasanya juga dipakai kalau stick-stick Jepang nih, kadang-kadang dia di bagian luar kayak tuna itu luarnya pakai sashimi togarashi, atau sushi juga pakai ini gitu ya. Nah, yang lain dikenal juga garam masala. Ini juga terkenal masakan India. Isinya apa aja? Isinya ada kapulaga bubuk, kayu manis bubuk, jintan bubuk gitu ya, ketumbar bubuk, lada hidang bubuk, cengkeh, ada pala, ada jahe gitu.
Jadi ini yang dimasukin di garam masala gitu biasanya. Terus curry mix ya, curry ya. Jadi kadang-kadang di dalam curry mix ada apa aja? Biasanya ketumbar bubuk, jintan bubuk, kunyit bubuk, ada jahe bubuk, ada mustard ya, mustard kering, lada hitam, ada kayu manis, kapulaga bubuk, cabai rawit atau cabai bubuk ya gitu. Itu masuk ke dalam curry mix. Nah ini juga lagi agak tren nih rasa mala spice ini. Jadi dia sebenarnya kayak kuah Sichuan gitu, kuah mala itu kayak gini gitu. Nah, dari cabai kering, ada bubuk cabainya, ada pasta duban ya, merica Sichuan, ada cengkeh, bawang putih, ada bintang, kapulaga hitam, banyak banget ya. Ada jahe, ada bintang tuh ini bunga lawang ya, kayu manis, garam sama gula gitu. Biasanya di spice mixnya udah ada campuran. Nah ini Thai spice blend, ini juga menarik ya. Biasanya paprika, kunyit, lada hitam, ketumbar, fenugreek, mustard, jintan bubuk gitu ya, jahe bubuk, teh bubuk, cabai rawit ya gitu. Jadi ini pakai masuk gitu. Jadi ini Thai blend. Biasanya dipakai buat ya makanan kayak rasanya kayak ini sih, kayak chicken kayak gitu. Kalau di bule tuh biasanya dia pakai rasa-rasa ini. Terus ini Amerika, beberapa bumbu-bumbu Amerika ya, biasanya chili con carne gitu. Jadi chili apa, jadi kalau makanan tacos, nachos, nah ini basicnya chili gitu ya, chili flakes, ini cabai ya, cabai flakes gitu, cabai kering yang dicincang, jintan, ada marjoram, ada merica, ada bawang putih, chervil, kemangi, paprika, bubuk mustard, ada bawang bombay gitu ya, sama garam gitu. Jadi dimasukin di dalam chili. Terus celery salt ini juga ini apa ya? Dia sebenarnya seledri sama garam gitu ya, tinggal dicampur gitu. Tapi ya bisa dijual. Terus seafood boil ini juga biasanya masakan-masakan Louisiana itu tuh kayak crayfish. Nah kalau di kita nih kan sausnya saus kayak saus tiram kayak gitu ya. Nah kalau di sana sausnya kering begini gitu. Jadi dia biasanya buat saus-saus si seafood mixnya itu pakai ini gitu. Ini hampir sama ya, seafood boil, Creole spice mix, dia hampir sama isi-isinya seperti itu. Lemon pepper ya juga mungkin ada yang kadang-kadang dia pakai juga lemon pepper, biasanya buat chicken lah kayak gitu. Sama chimichurri, ini juga cukup terkenal ya, chimichurri saus begitu. Nah ini bumbu buatan ya, tadi juga sebenarnya masuk ke buatan, tapi kalau ini memang sudah diproses gitu, yang termasuk ke dalam bumbu buatan kayak cuka, saus-sausan, garam, gula itu masuk ya, ragi, baking powder, tepung itu juga masuk ke dalam bumbu buatan gitu. Jadi aneka tepung itu masuk ke bumbu buatan. Garam ini contoh-contoh ya, macam-macam garam itu ternyata garam yang kita kenal ada garam dapur, garam masak sama yang lain gitu. Dia ada juga jenis-jenisnya, ada Himalayan salt, ada yang lain gitu ya. Garam-garam itu ternyata banyak macamnya. Lalu gula itu juga banyak macamnya. Kita kenal gula pasir, white sugar, ada juga gula bubuk ya, ataupun kadang-kadang kita sebut dia icing sugar begitu. Terus juga ada gula batu dan ada brown sugar, palm sugar gitu. Gula kotak ya, kita bilang gula yang kotak juga ada gitu. Dan minyak ya, aneka minyak kita kenal, minyak di Indonesia ada minyak masak, ada minyak sayur ya. Jadi minyak masak buat menggoreng, kalau minyak sayur biasanya dia pakai jadi salah satu kondimen nih. Kayak misalnya minyak sayur, minyak wijen ini jarang dipakai buat menggoreng ya, tapi dia buat memasak, dia lebih buat memberikan aroma gitu ya, minyak wijen. Kalau minyak zaitun dia suka buat basic memasak, minyak jagung basic, minyak cabai dia lebih ke sama kayak minyak wijen. Minyak samin dia menggoreng dari awal, minyak kacang gitu. Jadi sebenarnya minyak tuh banyak versinya, banyak jenisnya. Tapi ya tergantung mana yang menjadikan komoditi gitu ya, jenis minyaknya. Lalu vinegar ataupun cuka itu juga banyak versinya, ada cuka beras, cuka apel, ada cuka anggur, balsamik ya juga ada, cuka malt atau cuka tebu. Jadi berdasarkan bahan basic cukanya dari apa gitu ya.
Tadi ada juga yang ada yang sour wine ya. Jadi ada beda lah. Ada yang dia berdasarkan dari bir ya. Jadi kayak bir cuka malt itu kayak bahannya kayak mirip kayak bir, tapi dia beda aja gitu prosesnya sama bir. Makanya disebutnya cuka malt gitu. Oke, saus atau kondimen gitu ya. Seperti kita kenal ada saus cabai, saus tomat, atau saus-saus yang lain gitu ya, macam-macam gitu. Meningkatkan cita rasa dari masakan gitu ya, karena dia udah percampuran sebenarnya, udah buatan gitu. Ya mungkin cukup jelas ya sampai ini. Mungkin bahan yang lain ada satu lagi, tepung ya. Tepung juga ada beberapa, tapi kalau nggak salah tentang tepung saya udah berikan juga buat di bahan yang serealia ya. Jadi ada tepung tuh saya kayaknya udah saya sempat kasih gitu. Beberapa jenis tepung, ada jenis terigu, ada beberapa gitu. Saya kasih di video yang serealia. Oke, terima kasih. Mungkin ini satu lagi ya. Setelah ini ada satu materi tentang minuman tradisional Indonesia ya. Jadi tolong jangan berakhir dulu. Semoga materinya yang saat ini bisa bermanfaat buat pengetahuan kalian juga.